Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata itu secara umum merupakan kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Tapi kalau dalam puisi, satuan arti yang menentukan struktur formal linguistik karya sastra itu ya kata. Jadi kata itu yang sangat menentukan sebuah karya sastra. Bahkan dalil seni sastra Jerman itu menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni apabila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijelmakan ke dalam kata. Jadi kalau misalnya memiliki makna kata, itu pas dia sudah bisa dinilai sebagai sebuah seni. Nah, dan untuk mencapai ini, pengarang atau sastrawan itu menggunakan berbagai cara, dan terutama yang digunakan atau alatnya itu ya dengan kata. Pemilihan kata itu disebut juga sebagai diksi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, diksi sama kata itu apa sih? Bedanya, nah kalau kata itu kan gabungan dari huruf-huruf yang memiliki makna. Kalau diksi itu kata yang sudah memiliki makna, tapi dipilih-pilih lagi, jadi namanya pemilihan kata. Nah, dan untuk ketepatan pemilihan kata itu seringkali penyair mengartikan kata yang digunakan berkali-kali. Konotasi dan denotasi. Dan denotasi, kalau konotasi artinya tambahan, kalau denotasi itu artinya penunjang atau yang menunjang gitu. Jenis bahasa kiasan, pertama ada perbandingan, simile, ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan. Selanjutnya adalah metafora. Metafora ialah bahasa kiasan seperti perbandingan, tetapi dia tidak menggunakan kata-kata pembanding. Itu. Terus yang ketiga ada perumpamaan epos. Perumpamaan epos itu perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara menunjukkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dan dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Kemudian selanjutnya adalah alegori. Alegori itu cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Dan yang kelima adalah personifikasi. Personifikasi kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Keenam yaitu metonimia. Metonimia dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Dan yang terakhir adalah sinekdoki atau synekdoche. Nah, ini adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting atau suatu benda atau hal-hal untuk benda. Adalah gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkan, sedangkan setiap gambar pikiran disebut juga citra atau imajinasi. Nah, kenapa sih citraan atau gambaran angan-angan ini berkait penting dalam puisi? Karena ini digunakan untuk memperkuat kepuitisan dalam suatu karya. Jadi ini tuh salah satu caranya penulis ya. Dia menuliskan dari diksi itu, pemilihan kata itu, supaya pembaca itu nyampe gitu angan-angan. Kan waktu kita menulis, kita pasti mengangan-angankan sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya pembaca juga nyampe gitu angan-angan penulis itu ke pembaca, seperti itu. Gaya bahasa itu, setiap penulis itu pasti berbeda. Gaya bahasa Sapardi Djoko Damono sama gaya bahasa Chairil Anwar itu berbeda banget lah pokoknya. Penggunaan bahasa seseorang atau parol itu merupakan penerapan sistem bahasa yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Jadi faktor ketatabahasaan maksudnya seperti ini. Ada beberapa penyair atau sastrawan yang gara-gara mereka, bahasa konvensi itu kan sesuatu yang memang sudah banyak digunakan. Nah, saya akan menyebutkan dua nih faktor ketatabahasan Chairil Anwar. Itu ada pemendekan kata, penghilang imbuhan, dan juga penyimpangan struktur sintaksis. Kedua dari faktor ketatabahasan ini dari Sutarji. Pertama itu ada penghapusan tanda baca, terus itu yang kedua penggunaan dua kata atau lebih, ada penghilangan imbuhan dan juga pemutusan kata. Seperti itu teman-teman. Seperti itu sobat. Belum biasa nih. Jadi itu mengenai kata dan pentingnya atau perannya kata dalam sebuah karya sastra, terutama pada puisi atau sajak. Itu saja yang saya sampaikan pada pekan ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Ditunggu video aku minggu depan ya. Oke, kita bahas materi berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.